PKPU nomor 11 tahun 2020. Kemudian PKPU nomor 6 diubah dengan PKPU nomor 10 dan diubah pula dengan terakhir dengan PKPU 13. Nah ini kemudian PKPU 5 tahun 2020. Nah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan legalitas atau sumber hukum ketika kita menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan peraturan kampanye. Yang pertama, di satu sisi kita harus melaksanakan PKPU nomor 11 tahun 2020 tentang kampanye. Kemudian di satu sisi kita harus mengerjakan peraturan KPU terkait dengan PKPU nomor 13. Maka ada yang bertanya, kenapa berbeda pengaturannya antara PKPU 11 dengan PKPU 13 gitu ya. Nah, kalau teman-teman membaca surat KPU yang terakhir ya, menjelaskan terkait dengan dua posisi peraturan KPU itu, peraturan KPU nomor 11 dan peraturan KPU nomor 13. Nah, oleh karena itu dia berlaku asas apa Pak Sule tahu Suleman. Jadi dia berlaku asas lex specialis derogat legis generali. Jadi itu aspek atau asas hukum itu berlaku khusus untuk PKPU 2 ini. Jadi lex specialis derogat legis generali. Jadi ada namanya yang sifatnya umum dan yang kedua itu adalah sifatnya khusus. Nah, kalau kita bicara soal asas ini sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan yang didapat aturan norma hukumnya secara umum itu ya, secara umum itu berlaku ya, berlaku sepanjang kemudian diatur pada norma-norma hukum yang diatur secara khusus. Jadi ini ketentuan-ketentuan norma karena suatu kondisi ya, satu kondisi yang terjadi, maka ketentuan-ketentuan khusus itu diatur. Tetapi ketentuan umumnya juga berlaku ya. Jadi kalau misalnya dia menemukan problem dan masalah secara khusus, maka yang kita jadikan landasan itu adalah secara khusus tadi. Contoh yang sangat konkret ya, misalnya nanti kalau kita lihat pertemuan terbatas misalnya ya, pertemuan terbatas itu kan kalau misalnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur paling banyak 2.000 orang. Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati 1.000 orang. Nah, itu tidak berlaku di masa pandemi ini. Yang berlaku itu adalah di PKPU 13, di mana pertemuan terbatas dibatasi dengan 50 orang. Nah, itulah yang itu sebagai salah satu contoh ya, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan yang mana kita mau ikuti ini gitu ya. Maka malam ini saya ingin sampaikan bahwa sesuai juga dengan surat dari KPU Republik Indonesia bahwa ada yang namanya bersifat umum dan ada yang sifatnya khusus. Jadi asas hukum ini berlaku di dalam kebijakan pengaturan tentang kampanye itu. Nah, memang asas ini juga harus berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang sederajat ya. Sama-sama kan PKPU itu ya. Sama-sama PKPU. Jadi dia sederajat mengaturnya, kecuali kalau dia tidak sederajat, maka dia tidak bisa itu ya. Karena dia sederajat antara PKPU 11 ya, yang statusnya sama dengan PKPU nomor 13. Jadi ketentuan-ketentuan itu juga diberlakukan. Nah, ini yang kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini bahwa yang namanya dengan kampanye itu kan ada tiga aspek. Kalau ada visinya, kemudian ada programnya. Nah, itu namanya kampanye. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada pemilih untuk diyakinkan. Nah, itu proses namanya kampanye. Ya, prinsipnya itu dilaksanakan secara jujur, terbuka dan dialogis. Ya. Substansinya itu adalah bahwa kampanye ini adalah wujud dari pendidikan politik masyarakat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak tahun 2020.
Jadi saya kira ini paling penting ya, tugas kita bersama bahwa kampanye ini selain sebagai wujud dari pendidikan politik, tetapi kita juga harus bisa menyampaikan kepada publik bahwa salah satunya ini adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Kenapa? Karena secara substansial bahwa tingkat partisipasi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab kita ya, sebagai penyelenggara. Di sini esensinya bahwa kampanye itu salah satunya adalah meningkatkan tingkat partisipasi. Jadi kalau orang menyatakan bahwa sebenarnya partisipasi itu menjadi tanggung jawab KPU semata, maka tidak benar, karena ini menjelaskan bahwa secara substansi kampanye itu dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, partisipasi pemilih gitu ya. Jadi ini kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini terkait dengan jadwal kampanye ya. Saya kira di PKPU 5 tahun 2020 sudah jelas ya. Ini mulai 3 hari setelah penetapan pasangan calon, dari 26 September sampai dengan 5 Desember. Nah, kemudian selama 14 hari kampanye iklan di media massa dan media elektronik. Jadi kalau kita lihat teman-teman nanti yang memutuskan untuk memfasilitasi pelaksanaan iklan kampanye, itu harus dimulai sejak tanggal 22 November. Nanti 22 November baru diperkenankan dia melaksanakan kampanye iklan di media massa dan media elektronik. Kalau sepanjang sebelum itu maka tidak dibolehkan, tidak diperkenankan dia melaksanakan kampanye iklan di media massa dan media elektronik. Kalau ini kan ada pidananya ini ya, ada pidananya melaksanakan kampanye di luar jadwal. Kemudian sampai berakhir 3 hari sebelum masa tenang ya. Jadi 5 Desember, 6 sampai 8 Desember itu adalah masa tenang dan tidak boleh ada yang berkampanye. Jadi KPU sudah menetapkan itu tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember itu adalah hari pelaksanaan kampanye. Silakan. Nah, siapa saja yang dapat melaksanakan kampanye? Ini ada partai politik ya, peserta pemilu yang kemudian mencalonkan satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati. Kemudian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut pasangan calon ya, adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Jadi pasangan calon itu yang bisa melaksanakan kampanye ya. Jadi sudah jelas kalau ini ya pasangan calon itu karena memang mereka sudah ditetapkan sebagai peserta pemilihan. Lanjut. Nah, ini tim kampanye. Ya, tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama parpol dan gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkan kepada KPU provinsi atau pasangan calon dapat melakukan penggantian tim kampanye dan penghubung pasangan calon menggunakan form model BC6 disampaikan kepada KPU provinsi ya, KPU, Bawaslu dan kepolisian daerah. Jadi ini terkait dengan tim kampanye. Kemudian petugas kampanye. Nah, ini petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye yang dibentuk oleh tim kampanye didaftarkan kepada KPU provinsi sesuai tingkatannya. Tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan kampanye, menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian setempat tentang penyelenggaraan kampanye, ya, menyebarkan bahan kampanye. Nah, ini namanya petugas kampanye, tugas-tugasnya ya. Dan dia bertugas untuk bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban penyelenggaraan kampanye. Selain parpol dan gabungan parpol, pasangan calon dan tim kampanye dapat dilaksanakan oleh pertama pihak lain dan relawan ya. Ada dua yang bisa, pihak lain dan relawan. Pihak lain ini adalah orang atau kelompok yang melakukan kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon. Ini ada pihak-pihak lain ya, kelompok-kelompok tertentu ya, atau misalnya orang seorang itu yang melakukan kampanye, dia mendukung pasangan calon, maka itu dia disebut sebagai pihak lain. Atau relawan ya,
Relawan itu adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam pemilihan. Nah, baik pihak lain maupun relawan ini harus didaftarkan. Nah, kalau misalnya pihak lain ya, ini pendaftarannya menyerahkan surat dari pasangan calon yang menerangkan pihak lain tersebut sebagai pendukung dan pelaksana kampanye. Ya. Sebagai pendukung dan melaksanakan kampanye. Jadi kalau misalnya pihak lain yang mendaftarkan dirinya itu ya, mendaftarkan dirinya, maka dia harus menyerahkan ini surat keterangan dari pasangan calon bahwa dia memang adalah pendukung dan sekaligus melaksanakan kampanye. Apa materi-materi kampanye ya? Materi kampanye, konten materinya itu visi misi program ya pasangan calon gitu ya. Kemudian cara penyampaiannya sopan santun ya, tertib, tidak mengganggu kepentingan, mendidik, bijak, beradab, ya, tidak menyerang pribadi golongan tertentu, kemudian tidak bersifat provokatif. Kampanye pemilihan serentak lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik ya, terbuka ya, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media massa, cetak, media massa elektronik, media sosial dan atau media daring ya. Kemudian kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, khusus untuk poin terakhir ini, kegiatan lain, pelaksanaan metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 berpedoman pada ketentuan peraturan KPU yang mengatur mengenai kampanye pemilihan. Metode yang kita fasilitasi kampanye. Yang pertama itu adalah pemasangan APK, alat peraga kampanye, yang memuat visi misi dan program pasangan calon, simbol atau gambar untuk keperluan kampanye, mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. Nah, yang kedua yang kita selain APK, yang kedua itu kan saya kira teman-teman juga sudah membacanya, yaitu penyebaran bahan kampanye. Nah, penyebaran bahan kampanye ini adalah semua benda yang memuat visi misi dan program, simbol dan tanda gambar untuk kepentingan kampanye. Yang ketiga yang kita fasilitasi itu adalah debat calon. Debat calon ini nanti kita akan diskusikan karena diskusi khusus saja untuk debat ini ya, karena kita laksanakan 3 kali selama masa kampanye dan disiarkan oleh lembaga penyiaran publik ya atau lembaga penyiaran swasta. Kemudian yang keempat yang kita fasilitasi itu adalah iklan kampanye. Iklan kampanye ini adalah penyampaian pesan melalui media cetak, elektronik, berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, atau bentuk lainnya. Kita lihat desain dan materi pada APK itu memuat nama, nomor visi, nomor urut ya, visi misi program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik, dan atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik. Itu isinya di dalam. Selain itu tidak boleh. Di dalam ketentuan umum dideskripsikan bahwa gabungan parpol itu adalah mereka yang bersepakat bersama-sama untuk mencalonkan. Dilarang mencantumkan foto atau nama presiden dan wakil presiden atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. Penambahan APK ya. Jadi kalau misalnya ada mau ditambahkan oleh pasangan calon misalnya, maka desain, ukuran, jumlahnya itu harus sama ya dengan yang diproduksi oleh KPU. Kecuali kalau jumlahnya itu kita tentukan ya, karena di PKPU 13 kan dia bisa tambah 200% ya. Di pasangan calon, tim kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU provinsi untuk ukuran, jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon. Jadi harus dilaporkan itu. Khusus untuk tambahan gitu ya. Pemasangan perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul atau spanduk yang telah diserahkan kepada tim kampanye pasangan calon menjadi tanggung jawab pasangan calon. Tim kampanye pasangan calon dapat mengganti APK yang rusak pada lokasi dan jenis APK yang sama dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU provinsi atau KPU kota. Penggantian APK menjadi tanggung jawab pasangan calon. Lokasi-lokasi pemasangan APK itu dilarang tempat ibadah termasuk halaman. Jadi
kemudian rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan, gedung atau sekolah. Nah, ini tidak diperkenankan dibuat situ. Kemudian pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika dan sebagainya. APK harus diturunkan, dibersihkan oleh peserta pemilihan 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi pemasangan APK pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari tempat pemilik tersebut, gitu ya. Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye dilarang mencetak dan memasang alat peraga kampanye selain dalam ukuran yang ditentukan oleh kami provinsi, kabupaten, kota ya. Jadi ini ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota yang menjadi pasangan calon ya, dilarang memasang APK yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. Dalam hal APK tersebut sudah terpasang, gitu ya. Ini sudah terpasang sebelum masa kampanye dimulai, ya, sebelum masa kampanye dimulai, gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan APK-nya. Wajib menurunkan APK-nya tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dan ayat 4 dikenai sanksi peringatan ya tertulis perintah penurunan alat peraga kampanye dalam waktu 1 kali 24 jam apabila partai politik gabungan partai berpasangan calon dan tim kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, Bawaslu provinsi dan seterusnya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja untuk menurunkan APK. Nah, yang berikutnya ini adalah alat bahan kampanye. Bahan kampanye selebaran, brosur, pamflet, poster itu ya. Yang kita fasilitasi kemudian bisa ada tambahan berapa Presmi? Tambahannya 100%. Bahan kampanye dicetak berdasarkan jumlah kakak kan? Jumlah kakak. Kalau misalnya kakaknya 500.000 misalnya atau 100.000 ya, bisa nggak kakak ada 100.000? Nah, 100.000 palu misalnya, berarti kan 100%. Dia berarti 100.000 juga dia cetak. Karena yang kita cetak 100.000, dia harus cetak lagi 100.000. Nah, itu kira-kira tambahannya untuk 100%. Desain dan materinya sebenarnya sama ya, sama juga dengan alat peraga kampanye tadi. Bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon ada apa saja? Ada pakaian, kemudian penutup. Jadi pakaian ini semua yang melekat di badan itu namanya pakaian. Ya itu misalnya apa yang namanya pakaian itu baju kaos, kemeja, jaket, celana panjang, masker, sarung gitu ya. Masker bukan baju, bukan pakaian. Kemudian penutup kepala. Penutup kepala apa saja? Topi ya. Itu penutup kepala, topi, masker, itu ya. Payung. Itu namanya penutup kepala. Beda, bukan payung yang penutup kepala. Kemudian alat minum. Semua yang alat minum, apakah cangkir, gelas, dan sebagainya itu silakan. Kemudian kalender ya, kalender, kartu nama, pin, alat tulis ya, alat tulis itu pena, buku, agenda ya, payung ya, payung dan atau stiker. Nah, dapat juga APD, pengadaan APD, pelindung diri, misalnya masker. Nah, itu baru bukan itu yang namanya pelindung diri, bukan pelindung baju namanya. Jadi bisa mencetak bisa mengadakan masker ya, kemudian facial ya, sarung tangan ya, sarung tangan apa lagi? Permen boleh. Hand sanitizer ya, itu yang di dalam rangka untuk di masa pandemi gitu ya, masa pandemi COVID-19. Jadi itu yang dibolehkan. Jadi, nah dalam mencetak bahan kampanye mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang ya. Setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000. Jadi tidak boleh melebihi, hanya Rp60.000. Ya. Jadi semua nilai bahan kampanye jika dikonversikan ke dalam nilai uang itu harganya Rp60.000. Kenapa ditentukan? Ini bagian dari kita melawan namanya dengan liberalisme politik gitu ya.
Jadi kampanye ini harus setara, disetarakan. Jadi tidak boleh adanya ini yang saya bilang tadi, keadilan itu ya. Nah, ini untuk penambahan bahan kampanye. Jadi saya kira sama prosedurnya dengan APK tadi ya, alat peraga kampanye itu. Jadi ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye dicetak oleh pasangan calon itu harus dilaporkan secara tertulis ya. Ini untuk penyebaran bahan kampanye. Pada saat pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka itu bisa disebarkan. Nah, kemudian stiker ya dilarang ditempel di tempat umum, tempat ibadah, rumah sakit, gedung fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol ya dan sebagainya. Ini larangan untuk pemasangan stiker itu. Lanjut. Nah, fasilitasi iklan kampanye ini saya kira penting ya. Kami provinsi, kabupaten kota memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik ya, yaitu televisi dan atau radio. Ini kemudian menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye. Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tanam. Jadi tadi tanggal berapa ya? 22 November ya. 22 November sampai dengan 5 Desember ya, penayangan iklan kampanye. Ini memuat paling sedikit visi-misi program ya pasangan calon. Nah, ini untuk televisi paling banyak kumulatif 10 spot berdurasi paling lama 30 detik setiap stasiun TV setiap hari juga ya. Kemudian radio juga begitu, paling banyak kumulatif 10 spot ya, berdurasi paling lama 60 detik pada stasiun radio setiap hari selama penayangan iklan. Nah, iklan kampanye ya di media massa dan media elektronik memuat menayangkan iklan kampanye bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik. KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan ya. Jadi pembuatan desain iklannya dibiayai oleh pasangan calon ya. Nah, untuk debat publik ya, ini debat publik yang kita fasilitasi. Ini bisa disiarkan secara langsung dan bisa juga disiarkan secara tunda. Jadi ini bisa dilakukan ya. Kemudian debat publik terbuka diselenggarakan sebanyak 3 kali selama masa kampanye. Diutamakan diselenggarakan di daerah pemilihan. Jadi kalau misalnya Kota Palu harus Kota Palu itu. Dari Jakarta. Ya. Kemudian hanya dihadiri oleh pasangan calon ya, 2 orang perwakilan Bawaslu provinsi atau kabupaten kota, 4 orang tim kampanye dan anggota KPU provinsi atau kabupaten kota. Yang lain tidak boleh hadir. Bagaimana dengan tim pakar? Nah, ini belum ada keputusan kembali ya. Kita untuk sementara ini saja dulu untuk kita sosialisasikan ya. Nanti modelnya seperti apa? Dan di dalam ruangan itu tidak ada penambahan orang, hanya ini saja ya. Tidak bisa lagi ada tim-tim lain. Lanjut. Nah, ini untuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog ya. Jadi partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan gedung tertutup melalui pertemuan virtual, media sosial dan media daring. Kemudian petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis ya kepada pihak kepolisian setempat gitu ya, dengan tersurat kepada KPU provinsi kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya. Dilaksanakan dalam ruangan gedung ya, pembatasannya 50 orang ya, paling banyak memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter ya, serta dapat diikuti peserta kampanye melalui media sosial dan daring. Jadi bisa pertemuan terbatas juga dilakukan pada saat itu media daring ya. Kemudian ya, petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang APK di halaman gedung atau tempat pertemuan. Jadi misalnya ya, pertemuannya di satu gedung, di area gedung itu boleh dipasangkan alat peraga kampanye. Tapi setelah dia memasang itu dia buka kembali. Nah, ini untuk kampanye pertemuan terbatas. Jadi pemberitahuan ke polisi ya,
kepolisian mencakup hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, siapa saja, jumlah peserta yang diundang, penanggung jawabnya siapa, dan tautannya apa. Kalau dia menggunakan media sosial. Nah, petugas kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik, gambar partai politik yang mengusulkan pasangan calon, umpul-umpul pasangan calon, ya. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut pasangan calon yang bersangkutan. Jadi selain dari atribut lain tidak boleh digunakan. Lanjut. Kampanye melalui media sosial dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik atau tim kampanye. Kampanye melalui media sosial dilakukan selama masa kampanye dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang. Kita sudah sampaikan, ya. Dapat membuat akun resmi, jadi sudah tadi, ya, paling banyak 30 akun untuk pemilihan gubernur, ya, 20 akun untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Wajib didaftarkan kepada kabupaten kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Nah, ini iklan kampanye di media sosial, gitu, ya. Ya. Diperkenankan dia nanti pada 14 hari sebelum masa tenang tadi, untuk di media sosial, ya. Jumlah penayangan iklan kampanye di media sosial untuk setiap pasangan calon paling banyak 5 konten, ya, untuk setiap akun resmi media sosial. Lanjut. Nah, untuk kampanye di media daring, ya, kampanye melalui media daring dilakukan oleh partai politik dan tim kampanye. Kampanye melalui media daring dapat dilakukan dengan penayangan iklan kampanye di media daring yang terverifikasi pada Dewan Pers. Lanjut. Nah, untuk kampanye pejabat negara, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi beda, ya, cuti kampanye dengan izin kampanye. Jadi izin kampanye ini hanya diperuntukkan kepada gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, pejabat lainnya yang bukan petahana. Jadi misalnya kan sekarang kalau kita gubernur, ya, gubernur kan tidak menjadi petahana, tidak maju. Jadi kalau dia berkampanye harus ada izin kampanyenya. Begitu juga kalau toli-toli kan bupati tidak maju, ya. Nah, kalau dia berkampanye harus ada izin kampanyenya. Nah, izin kampanye, surat izin kampanye ini disampaikan kepada kita, ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan kampanye. Kemudian izin kampanye diberikan oleh, jadi kalau gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, kalau bupati diberikan oleh gubernur, ya, atas nama menteri. Kalau misalnya DPR, anggota DPR RI, maka dia harus mendapatkan izin dari pimpinan DPR. Kalau misalnya DPD harus minta izin dari pimpinan DPD. Kalau misalnya DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus mendapatkan izin dari pimpinan DPRD-nya, pimpinan DPRD provinsi, kabupaten kota atau pimpinan fraksinya, pimpinan fraksi DPRD provinsi atau DPRD kabupaten. Lanjut. Nah, ini yang kedua, larangan kampanye pejabat negara itu, ya. Jadi menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan, gitu, ya. Kemudian menggunakan kewenangan, program dan kegiatan terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. Ini untuk pejabat negara, ya. Fasilitas negara berupa apa? Berupa sarana mobilitas seperti kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya. Kalau misalnya di Balut itu kan misalnya ada speed, ya, speed Balut, speednya, kemudian ada kapal pemdanya itu, ya. Di Bangkai juga ada juga seperti itu, ya. Nah, sepanjang dia menjadi sepanjang menjadi fasilitas negara, maka itu tidak diperkenankan.
Kemudian gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, ya. Kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan. Gitu ya. Itu salah satunya. Kalau misalnya tidak ada sama sekali gitu ya. Jadi gedung pemerintah daerah itu misalnya balai desa dan segala macam itu boleh dilakukan. Jadi itu pengecualiannya dengan memperhatikan keadilan. Pertanyaannya Pak Jenderal tadi, apabila misalnya di suatu desa itu tidak punya misalnya gedung serbaguna, apakah boleh paslon membuat tenda untuk pertemuan terbatas? Pertanyaan saya, fokus pengawasan Bawaslu itu terhadap 50 orang itu, atau ada misalnya masyarakat yang ingin mendengarkan visi misi dari paslon, tetapi mereka tidak di dalam tenda itu? Itu namanya sudah berkerumunan massa. Ya, kita hindari kerumunan massa. Misalnya dia datang ya, kalau misalnya di tenda itu ada 50 orang, boleh silakan tenda dipasang. Karena memang sama sekali tidak ada gedung ya, tidak ada gedung. Banyak kan misalnya desa-desa seperti itu. Kemudian dia bisa bangun tenda di situ ya. Ya silakan saja, sepanjang batas orangnya itu adalah 50 orang ya. 50 orang, kemudian ya tidak ada orang misalnya berkerumunan dan segala macam. Kalau ada orang banyak berkerumunan di luar, ya itu kan sama dengan rapat umum sudah. Nah ini kampanye bagi petahana ya. Mengajukan cuti kampanye di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Nah ini ya, untuk pelanggaran terhadap pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog penyebaran kampanye kepada umum ya, pemasangan APK, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini saya kira ada sanksi yang diberikan ya, peringatan tertulis, penurunan tanda gambar partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon. Nah ini untuk penegakan protokol kesehatan ya. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.